warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Kanza. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas materi soal mengenai fluida dinamis. Nah, bedanya sama fluida statis tuh di materi sebelumnya apa sih? Fluida dinamis itu adalah suatu cabang ilmu fisika yang akan mempelajari tentang zat cair ataupun gas yang sedang bergerak maupun mengalir. Dan seiring pembahasan soal nanti, kita akan mempelajari bersama bahwa fluida dinamis itu memiliki prinsip utama loh, yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa debit fluida atau volume dari zat cair itu yang keluar dari saluran ataupun pipa akan memiliki ketetapan atau konstan. Jadi debitnya itu akan sama. Nah, kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan soalnya. Sebuah kolam renang berukuran 1,5 meter kali 0,6 meter dikali 20 meter setelah dibuang airnya, kemudian diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya adalah 10 cm persegi. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa 10 meter per second, kolam akan penuh dalam waktu berapa menit? Oke, kita kasih keterangan dulu yang kita ketahui. Di sini kita memiliki ukuran 1,5, 0,6, dan 20. Yang dimana kalau kita saling kalikan, akan menjadi sebuah volume dengan satuan meter kubik, yaitu 18 meter kubik. Kita ketahui juga kita memiliki suatu penampang dengan luas 10 cm persegi. A-nya adalah 10 cm persegi. Ini volume. Oke, habis itu kita ketahui juga memiliki suatu kelajuan atau V, yaitu 10 meter per second. Dan yang ditanya adalah T dalam menit. Kita masuk ke rumus fluida dinamis, yaitu adalah rumus untuk mencari debit air atau Q. Rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Kita putar, karena kita yang ingin dicari adalah T, maka T sama dengan volume dibagi dengan Q. Nah, kita sudah ketahui bahwa volumenya adalah 18. Q-nya belum tahu, tapi Q bisa kita jabarin lagi menjadi A dikali V kecepatan. Kita tahu bahwa A-nya adalah 10. Karena dimintanya dalam bentuk meter, kita harus ubah cm ke dalam bentuk meter. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kita langsung masukkan aja di sini 10 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V-nya adalah 10. Langsung masukin aja kita ke sini. 10 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 10. Maka kita mendapat T-nya adalah 1800. 1800 detik. Nah, kita harus ubah ke menit. Berarti tinggal kita bagi sama 60, maka hasilnya adalah 30 menit. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm persegi. Ujungnya mempunyai keran dengan luas penampang 2 cm persegi. Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa yang besar adalah 0,2 meter per second. Dalam waktu 10 menit, zat cair yang keluar dari keran adalah, kita tulis yang kita ketahui dulu. Di sini ada luas penampang 1 sebanyak 6 cm persegi luasnya. Dan untuk luas penampang yang kedua adalah 2 cm persegi. Kemudian kita ketahui juga di soal memiliki V atau kecepatan 0,2. V1 0,2 meter per second.
Dan T-nya itu adalah 10 menit. Kita ubah jadi detik, berarti 600 detik. Tinggal kita kali sama 60. Oke, sekarang kita akan mencari volumenya. Volumenya berapa? Nah, kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, yang ini. Untuk nyari volume, tinggal kita kalikan aja debit dengan waktunya. Berarti kita tulis di sini, V sama dengan debit dikali waktu. Karena debitnya belum diketahui, kita bisa aja pakai keterangan yang udah ada. Q itu kan sama dengan A dikali kecepatan. Kita tahu di sini kecepatannya adalah kecepatan yang pertama. Berarti kita pakai kecepatan yang pertama. Dan luas penampang yang pertama. Begitu. Kita langsung masukin aja kali ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa karena kita diminta dalam satuan meter, kita harus ubah cm persegi menjadi meter persegi juga. Karena kita akan memakai A1, kita harus ubah yang A1 ya. 6 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Berarti 6 dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan V1-nya 0,2. Kemudian kita kalikan dengan waktunya adalah 600 detik. Maka kita mendapat volumenya adalah sekitar 72 liter. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bak air dengan luas penampang 1 meter dan tingginya 1 meter diisi air berkecepatan 5 meter per second dari keran yang mempunyai luas penampang 2 cm persegi. Waktu yang dibutuhkan sampai bak air penuh adalah, kita tulis yang kita ketahui dulu, yaitu yang pertama adalah luasnya. Dia memiliki luas sekitar 1 meter dengan tingginya 1 meter. Berkecepatan 5 meter per second dan luasnya adalah 2 cm persegi. Dan yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit. Kita bisa pakai rumus yang sebelumnya lagi, yaitu Q atau debit disama dengan volume dibagi dengan waktu. Di mana volumenya kita belum tahu, tapi volume bisa kita cari dengan mengalikan antara luas dengan tingginya. 1 dikali 1 adalah 1 meter persegi. Berarti 1 dibagi dengan waktunya, itu yang mau kita cari. Dan Q bisa kita jabarin lagi menjadi A dikali V, kecepatan. Kita tahu A-nya itu dalam bentuk satuan cm persegi. Sedangkan yang diminta oleh soal adalah dalam bentuk meter. Berarti kita harus buat jadi meter persegi. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oh ya, ini kehalangan, jadi aku pindahin aja. Masukin aja 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 5. Berarti Q-nya adalah 10 pangkat min 3, volumenya 1, dan T yang mau kita cari. Berarti T-nya adalah 1 per 10 pangkat min 3, atau 1000 second. Karena yang diminta adalah dalam bentuk menit, maka kita harus bagi 1000 ini dengan 60. T, 1000 dibagi 60. Maka T-nya kita dapatkan adalah 16,7 menit. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sebuah kolam volume 5 meter kubik dalam keadaan kosong dialiri air lewat selang plastik yang berpenampang 4 cm persegi.
Jika air mengalir dengan kecepatan 10 meter per second, waktu yang dibutuhkan mengisi kolam sampai penuh adalah berapa menit, berapa second. Kita tulis yang kita ketahui di sini. Volumenya adalah 5 meter kubik dengan luas penampangnya adalah 4 cm persegi. Dan kecepatan atau V-nya adalah 10 meter per second. Karena yang diminta dalam bentuk meter, kita juga harus ubah cm persegi ini menjadi meter persegi. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan yang diminta adalah T. Kita pakai rumus yang sebelumnya lagi, yaitu Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Q-nya adalah A dikali kecepatan, volumenya kita udah ketahui, dan T yang mau kita cari. Kita masukin aja di sini 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 5 sama dengan 5 per T. Maka kita dapatkan T-nya adalah sekitar 1250 dalam satuan second. Nah, kita pilah-pilah nih. Kalau dalam menit tuh kira-kira berapa sih? 12 menit. Kalau kita kalikan dengan 60 menjadi bentuk second, maka dia akan sekitar 750 second. Nah, berarti 12 menit itu kita singkirkan. Nah, sekarang kita punya option 20 menit. Oke, kita hitung 20 dikali 60 berarti 1200. Nah, ditambah secondnya berapa nih biar dapat 50? Ditambah 50 kan? Berarti 20 menit 50 second. 20 kali 60 kan 1200. Ditambah 50 second berarti 1250. Gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah tangki air terbuka memiliki kedalaman 0,8 meter. Sebuah lubang dengan luas penampangnya 5 cm persegi dibuat di dasar tangki. Berapa volume air per menit yang mula-mula akan keluar dari lubang itu? Kita ketahui di sini T-nya adalah 0,8 meter. Dengan luas penampang 5 cm persegi. Dan yang ditanya adalah volumenya dalam liter. Kita bisa coba cari volumenya dari rumus yang sebelumnya lagi, yaitu Q volume per T. Nah, Q-nya kan kita belum tahu, karena dia kalau dijabarin A dikali dengan kecepatan. Sedangkan di sini kecepatannya kita belum tahu, jadi kita harus cari kecepatannya terlebih dahulu. Kecepatan sama dengan akar 2 dikali G atau gravitasi dan dikali ketinggian. 2 dikali gravitasinya selalu bentuknya konstan, dia 10, dan hanya adalah 0,8. Maka kecepatannya adalah 4 meter per second. Kita lanjut pakai rumus yang sebelumnya. Berarti di sini karena dia minta dalam bentuk meter, kita ubah cm persegi menjadi meter persegi, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kita langsung masukin aja, A-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4, dikalikan dengan kecepatannya yaitu 4, sama dengan volume. Karena T-nya nggak disebut, kita anggap jadi 1. Karena dia dalam hitungan detik. Maka V-nya kita dapatkan adalah 0,12 meter kubik. Maka kita akan mendapat volumenya adalah 120 liter. Yang E. Sebuah bak mandi yang ukurannya 0,5 kali 0,5 dikali 1 meter kubik diisi air dengan sebuah pipa yang memiliki luas penampang pipa 2 cm persegi. Akan terisi penuh dalam waktu 5 menit. Besar kecepatan pancaran air yang keluar dari pipa adalah
Kita tulis yang kita ketahui terlebih dahulu, bahwa 0,5 dikalikan dengan 0,5 dan dikalikan dengan 1 akan menghasilkan suatu volume sebesar 0,25 meter kubik. Terus kita ketahui juga ada luas penampang atau A-nya, yaitu 2 cm persegi, dan dia akan terisi penuh dalam waktu 5 menit. Kita ubah ke satuan meter persegi dan detik. Untuk luas penampang berarti sebesar 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedangkan untuk waktu 5 dikali 60 berarti 300 detik. Dan yang dicari adalah kecepatannya. Kita bisa pakai rumus yang sebelumnya lagi, yaitu Q atau debit air sama dengan volume dibagi dengan waktu, di mana Q itu bisa kita perluas lagi menjadi A dikali V kecepatan sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kita langsung masukin aja angka-angka yang sudah kita ketahui. 2 dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan kecepatan yang mau kita cari. Untuk volumenya adalah 0,25 dan waktunya adalah 300. Maka kita dapatkan kecepatannya sekitar 4,17 meter per second. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 7. Fluida mengalir dengan kecepatan 3 meter per second di dalam pipa bergaris tengah 4 cm. Kemudian, memasuki pipa kedua yang bergaris tengah 2 cm. Kecepatan fluida di dalam pipa yang kedua adalah, kita tulis yang kita ketahui, kecepatan pertamanya yaitu 3 meter per second. Kemudian luas yang pertama yaitu 4 cm. Dan yang kedua adalah 2 cm. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan yang kedua. Nah, karena luasnya itu masih dalam bentuk satuan cm, kita harus ubah dulu ke menjadi bentuk satuan meter. Berarti luas yang pertama menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena pipanya ini memiliki 2 lubang, jadi dia luas yang ini harus dikuadratin. 4 dikuadratin kan berarti 16. Berarti luas penampang yang pertama adalah 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Begitu juga untuk luas yang kedua, 2 kuadrat adalah 4, maka jika dijadikan menjadi satuan meter adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, untuk mencari kecepatan yang kedua, itu kita bisa pakai perbandingan, di mana Q1 adalah sama dengan Q2. Ini mirip kayak prinsip kontinuitas. Kemudian kita langsung aja jabarin, di mana Q1 sama saja dengan A1 dikali dengan kecepatan 1. Begitu juga dengan Q2, yaitu A2 dikali dengan kecepatan kedua. Yang dimana A1-nya itu adalah 3, A1-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 4, V1-nya adalah 3. Untuk A2-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4, dan V2-nya adalah yang mau kita cari. Maka kita dapatkan V2-nya yaitu 12 meter per second. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa yang berbentuk seperti gambar di atas. Luas penampang A1 sama dengan 25 cm persegi dan A2 sama dengan 5 cm persegi.
Jika laju aliran di penampang A2 sama dengan 10 meter per second, maka besar debit di penampang 1 adalah berapa? Kita tulis yang kita ketahui terlebih dahulu, di mana A1-nya adalah 25 cm persegi. Dan A2-nya adalah 5 cm persegi. Kita ketahui bahwa laju aliran di penampang A2 atau V2-nya berarti adalah 10 meter per second. Dan ditanya adalah besar debit atau Q dari si penampang 1, berarti Q1. Berapa? Pertama kita ubah dulu, karena kita tahu di sini satuannya adalah meter. Kita ubah luas penampang ini yang memiliki satuan cm persegi menjadi satuan meter persegi. Karena kita diketahuinya itu adalah V2, maka kita akan menggunakan A2. Jadi kita ubah aja satuan yang A2. Berarti A2 adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kita langsung masuk ke rumus di mana Q1 sama dengan Q2. Nah, kita akan pakai rumus dari Q2 ini. Yang dimana Q2 sama dengan A2 dikali dengan kecepatan 2. Maka A2-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 dan dikali 10. Jawabannya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 meter per second, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil berapa dalam meter per second? Kita tulis lagi yang kita ketahui dari soal, bahwa ada suatu perbandingan di mana A2 banding A1, yaitu 1:2. Nah, karena dia diketahui dalam bentuk diameter, berarti kita kuadratkan. 1 kuadrat dan 2 kuadrat. Atau 1:4. Ini untuk diameter. Kemudian kita ketahui juga dalam soal bahwa kecepatan pertamanya atau V1-nya yaitu 40 meter per second. Dan yang ditanya adalah V2-nya. Nah, kita bisa pakai rumus Q1 sama dengan Q2 lagi kayak sebelumnya. Yang dimana Q1 itu sama dengan A1 dikali V1. Begitu juga dengan Q2, A2 dikali dengan V2. Dimana A2-nya itu adalah 1, A2-nya adalah 1, dan V2-nya yang mau kita cari. Sedangkan A1-nya adalah 4, dan V1-nya adalah 40. Maka kita dapat V2-nya yaitu sebesar 160 meter per second. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Air mengalir dari pipa A ke B. Apabila luas penampang A dan B masing-masing, yaitu P dan Q, kecepatan aliran air di A dan B masing-masing X, VA adalah X, dan VB adalah Y. Meter per second. Maka diperoleh hubungan. Nah, ini kita bisa dapatkan dari suatu persamaan yaitu QA sama dengan QB. Seperti yang kita tahu bahwa Q itu adalah suatu luas A dikalikan dengan kecepatan si A. Begitu juga dengan debit B,
maka luas yang ada di B dikalikan dengan kecepatan yang ada di B. Luas A itu sama dengan P dikalikan dengan kecepatannya yaitu X. Sedangkan luas B adalah Q dikalikan dengan kecepatannya yaitu Y. Maka kita dapat persamaan yaitu yang jawaban nomor B. P kali X sama dengan Q kali Y. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti pada digambar. Bila diketahui luas penampang di A adalah 2 kali penampang di B, maka VA per VB adalah, kita tulis yang kita ketahui dahulu. Dikatakan bahwa luas penampang yang di A adalah 2 kalinya luas penampang yang di B, berarti 2 kali AB. Dan yang ditanya adalah VA per VB. Kita bisa tahu jawabannya melalui rumus persamaan QA sama dengan QB. Yang dimana QA itu berarti luas penampang di A dikalikan dengan kecepatan yang di A, dan QB adalah luas penampang yang di B dikalikan dengan kecepatan yang ada di penampang B. Karena dia ditanya adalah VA per VB, kita langsung aja tulis di sini VA, VB-nya pindah ke kiri berarti di dalam bentuk dibagi, maka AB sama dengan AA. Nah, kita tahu AA-nya itu adalah 2 kali AB, jadi kita ganti dengan 2 kali AB. Nah, berarti VA per VB bisa kita sederhanakan nih bentuknya menjadi 1/2. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A, B, dan C adalah 6:5:4. Jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, maka cepat aliran pada pipa A adalah berapa? Kita tulis perbandingannya di sini, luas yang A berbanding dengan luas yang B, begitu juga dengan luas yang C. 6:5:4 meter kuadrat. Dan ditanya adalah kecepatan pada aliran pipa C. Berapa? Yang ditanya adalah kecepatan pada pipa A. Kita ketahui juga pada soal bahwa cepat aliran pada pipa C sama dengan V. Jadi kita tulis di sini VC sama dengan V. Nah, untuk nyari VA yang ditanya, kita bisa pakai rumus QA sama dengan QB. Sama dengan QC. Karena kita diketahui 3 penampang. Berarti ini langsung aja luas dari penampang A dikalikan dengan kecepatan yang ada di A. Kemudian untuk di bit B, luas penampang yang di B dengan kecepatan yang ada di B. Begitu juga dengan yang C. AC kali VC. Nah, karena kita ingin mengetahui VA, kita langsung aja putar luas penampang yang di A dalam bentuk pembagian. Karena di sini kita lebih mengetahui tentang detail dari kecepatan dan luas penampang yang ada di penampang C, maka kita akan menggunakan perbandingan QA sama dengan QC. Berarti kita pakai rumus yang ini sama dengan yang ini. VA sama dengan AC dikali dengan VC dibagi luas penampang A. Maka kita dapatkan VA-nya adalah 4V dikalikan dengan 6. Bisa kita sederhanakan lagi, berarti menjadi 2V/3.
Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang pada masing-masing ujungnya 200 mm persegi dan 100 mm persegi. Jika air mengalir dari penampang besar dengan kecepatan 2 meter per second, maka kecepatan air pada penampang kecil adalah, kita ketahui A1-nya adalah 200 mm persegi. Dan yang kedua adalah 100 meter persegi. Kita ketahui untuk kecepatannya adalah 2 meter per second. Dan yang ditanya adalah kecepatan yang kedua. Karena di soal kita ketahui bahwa satuan yang diminta adalah dalam bentuk meter, kita harus ubah luas penampang ini dari satuan milimeter persegi menjadi meter persegi. Kita ubah berarti A1-nya adalah 200 dikali dengan 10 pangkat min 6 meter persegi. Sedangkan A2 adalah 100 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kita langsung pakai rumus persamaan QA sama dengan QB. Yang dimana A dari A dikalikan dengan VA sama dengan A dari B dikalikan dengan VB. A untuk A-nya adalah 200 dikali 10 pangkat min 6. VA-nya adalah 2. Kemudian AB-nya adalah 100 dikali dengan 10 pangkat min 6. Dan VB-nya yang mau kita cari. Maka kita dapatkan VB-nya adalah 4 meter per second. Jawabannya yang E. Kita lanjut kepada soal yang nomor 14. Nah, nomor 14 ini sudah masuk ke persamaan Bernoulli, yaitu suatu mekanika dasar fluida fisika, di mana peningkatan pada kecepatan aliran fluida menyebabkan pada penurunan tekanan pada titik tersebut. Kita langsung aja bahas soalnya. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Ini adalah gambarnya. Kemudian, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan A. Kecepatan air pada pipa kecil, B. Selisih tekanan pada kedua pipa, C. Tekanan pada pipa kecil jika diketahui rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita tulis yang kita ketahui terlebih dahulu, bahwa A1-nya adalah 4 meter persegi. Dari sini, dari perbandingannya. Kemudian A2-nya adalah 1 meter persegi. Diketahui juga H1-nya adalah 5 meter. H2-nya adalah 1 meter. Kemudian V1 atau kecepatan pertamanya adalah 36 km per jam. Yang mana kita harus ubah menjadi meter per second, maka dia akan menjadi 10 meter per second. Kemudian kita ketahui juga bahwa tekanan yang pertama adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan yang ditanya adalah, pertama, kita bakal jawaban dari yang soal A. Kecepatan air pada pipa kecil. Kecepatan air pada pipa kecil berarti kita lihat di sini, ini adalah pipa besar dengan luas yang lebih besar, dan yang satu ini adalah luas dari pipa yang lebih kecil. Maka kita akan menggunakan A2. Kecepatan dari pipa kecil berarti V2. V2 ini kita bakal cari dari persamaan Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali dengan kecepatan 1 sama dengan A2 dikali dengan kecepatan 2. Berarti 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 1 dikalikan dengan V2 yang mau kita cari. Maka V2-nya kita dapatkan adalah 40 meter per second.
Sekarang kita jawab yang B. Selisih tekanan pada kedua pipa. Nah, kita akan mencari selisih pada kedua pipa, berarti selisih tekanan yang pertama dikurangi dengan tekanan yang kedua. Nah, ini memiliki rumus, yaitu ketinggian dari H2 dikurangi dengan ketinggian H1, lalu ditambahkan dengan setengah dari kecepatan yang kedua kuadrat dikurangi dengan setengah dari kecepatan yang pertama. Atau kita langsung tulis saja di sini V1 kuadrat. Kita langsung aja masukin angka-angka yang sudah kita ketahui di soal. Berarti yang mau kita cari yaitu P1, P2. Kemudian H2-nya adalah 1 dikurangin 5. Kemudian ditambah dengan setengah dikalikan 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Jangan lupa juga kita tambahin untuk H2 dikurang dengan H1, itu kita kalikan juga dengan rho dan gravitasi. Jadi 1 dikurang 5 dikalikan dengan rho-nya adalah rho air yaitu 1000 dan gravitasinya adalah 10. Kemudian untuk yang ini setelahnya juga akan dikalikan dengan rho airnya, yaitu dikalikan dengan 1000. Berarti kita taruh di sini adalah dikali dengan 1000. Nah, berarti selisihnya atau P1 sama dikurang dengan P2 yaitu adalah 710.000 Pascal. Untuk yang C kita akan mencari tekanan pada pipa kecil. Berarti P2-nya. Nah, dari yang sebelumnya kita tahu bahwa P1 dikurang dengan P2 sama dengan 710.000 dan kita akan mencari P2-nya. Berarti P1 ditambah dengan 710.000 sama dengan P2. Maka P2-nya adalah P1-nya yaitu 9,1 kali 10 pangkat 5 ditambahkan dengan 710.000. Maka P2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Pascal. Udah deh, kita lanjut ke soal yang nomor 15. Sebuah pipa mendatar mempunyai dua bagian diameter yang berbeda, masing-masing 6 cm dan 3 cm. Jika pada diameter besar, air mengalir dengan kecepatan 1 meter per second, maka tekanan 15 kPa dan kecepatan dan tekanan pada bagian pipa yang lain adalah berapa? Jadi di sini yang ditanya adalah kecepatan dan tekanan. Kita tulis dulu yang kita ketahui seperti biasa, di mana diameter yang pertama adalah 6 cm. Kemudian diameter yang kedua adalah 3 cm. Kemudian kecepatan yang pertama kita ketahui 1 meter per second, dan kecepatan yang kedua adalah 15. Dan tekanan pada yang pertama yaitu 15 kPa. Yang ditanya adalah V2-nya dan P2-nya. Kita convertin dulu, di mana yang diminta dalam soal itu dalam bentuk meter, berarti kita kalikan diameter ini ke dalam bentuk meter.
yaitu kita bakal convert si P1-nya itu dalam bentuk kilopascal menjadi pascal. Lima belas dikali dengan 1000, yaitu 15.000. Nah, kita masuk aja ke cara yang pertama untuk mendapatkan kecepatan yang kedua. V2 itu kita dapatkan dari rumus Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dengan dikalikan kecepatan 1, begitu juga dengan Q2, yaitu A2 dikalikan dengan kecepatan yang kedua. Maka A1-nya di sini adalah dalam bentuk diameter, berarti diameter ini bakal kita kuadratin. Untuk yang A1 berarti diameternya adalah 36. Dikalikan dengan V1-nya yaitu 1. A2-nya itu adalah D2 dikuadratin berarti 9. Dikalikan dengan V2 yang mau kita cari. Maka V2-nya adalah 4 meter per second. Nah, sekarang kita bakal cari. Nah, untuk dapat rumusnya P2 itu dari rumus P1 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat. Kita langsung aja masukin angka-angka yang udah kita ketahui. P1-nya itu adalah 15.000 ditambah dengan setengah dikali rho airnya itu adalah 1000. V1-nya adalah 1 kuadrat. Dan P2-nya adalah yang mau kita cari. Kemudian ditambah dengan setengah, rho airnya adalah 1000. V2-nya adalah 4 kuadrat. Maka kita dapatkan P2-nya atau tekanan yang kedua yaitu 7.500 Pascal. Nah, tapi karena yang diminta dalam satuan kPa atau kilopascal, ini kita bisa bagi dengan 1000. Berarti 7,5 kPa adalah P2-nya. Berarti jawabannya adalah yang C, 7,5 kilopascal dan 4 meter per second. Kita lanjut ke soal yang nomor 16. Nah, nomor 16 ini udah masuk ke rumus soal yang berkaitan dengan tangki-tangki gitu. Dari gambar di samping, jarak jatuh air dalam arah mendatar diukur dari lubang kebocoran, yaitu berapa? Jika diketahui gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita tulis yang kita ketahui, Y-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian H1-nya adalah 8,2 meter. Yang ini adalah H1. Kemudian untuk Y-nya yaitu jarak dari kebocoran sampai dasar lantainya yaitu 5 meter. Dan ditanya adalah jarak jatuh air dalam arah mendatar. Nah, ini adalah X-nya yang mau kita cari itu di sini. Ini adalah X. Maka kita pakai rumus apa? Kita ketahui untuk ini bahwa rumus yang digunakan adalah X sama dengan V0 dikalikan dengan cos alpha dikalikan dengan T. Atau bisa kita turunin lagi menjadi akar dari 2GH dikalikan dengan 1 dikalikan dengan akar 2Y per G. Nah, dimana ini G bisa kita coret. Kita langsung aja masukin angka-angka yang udah kita ketahui. X sama dengan 2 dikali dengan akar HY. H-nya itu adalah 8,2, Y-nya adalah 5. Berarti X-nya adalah 8 meter.
Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dari gambar di bawah, air memancar dari pipa kecil di bagian bawah tandon dan jatuh di tanah sejauh X dari kaki penahan tandon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar X-nya adalah, kita tulis lagi yang kita ketahui di sini, gravitasi adalah 10 meter per second seperti yang kita ketahui di soal. Kemudian ada H1-nya yaitu 6,25 meter. Dari hasil menjumlahkan ini, ya H1-nya menjumlahkan 1,25 dengan 5, maka akan menghasilkan 6,25 meter untuk H1-nya. Kemudian untuk H-nya sendiri adalah 1,25, ini adalah H-nya, meter. Dan Y-nya yaitu 5 meter. Y-nya itu adalah ini, jarak titik kebocoran sampai dasar lantainya. Maka kita akan mencari X-nya, atau jarak terjauh dari kaki penahan tandonnya. Kita bisa pakai rumus X sama dengan langsung aja di sini pakai rumus yang ini, yaitu 2 akar HY. X sama dengan H-nya kita udah ketahui yaitu 1,25 dan Y-nya adalah 5. Maka kita dapatkan X-nya adalah sekitar 5,00 meter. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pada gambar di bawah ini, air dalam tangki memancar keluar melalui lubang A dan membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika pancaran airnya sampai di P, maka tinggi atau hanya air dalam tangki adalah, kita tulis yang kita ketahui seperti biasa bahwa tetanya adalah 30 derajat. XJ atau jarak jauhnya adalah 2 meter. Yang ini. Kemudian yang mau kita ketahui adalah H1-nya. H1-nya berarti yang ini. Nah, untuk mendapatkan H1 kita bisa menggunakan rumus dari XJ sendiri, yaitu V0 kuadrat dikalikan dengan sin alfa kuadrat dibagi dengan G. Nah, V0 ini kita bisa jabarin lagi menjadi akar 2GH kuadrat. Nah, karena dia kuadrat ketemu sama akar, berarti akarnya kita coret. Sisanya kita kalikan dengan sin alfa kuadrat dibagikan dengan G. Nah, G sama ini bisa dicoret, berarti untuk XJ kita bisa dapat 2H dikali dengan sin alfa kuadrat. XJ sudah kita ketahui nilainya adalah 2 meter. Kemudian 2H hanya yang mau kita cari, kita biarin seperti ini, dikalikan dengan sin 2 dikalikan dengan alfanya yaitu 30. Maka hanya kita dapat 2 akar 3 per 3 meter. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan gambar bak air di bawah ini, maka kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah, nah kita ketahui lagi di sini bahwa H1-nya adalah 1 meter, yang ini adalah H1, kemudian Y-nya yang ini adalah 20 cm. Dan tetanya adalah 60 derajat. Dan yang mau kita cari adalah kecepatannya atau V-nya. Nah, kita tahu bahwa di soal kita diminta dalam bentuk satuan meter untuk Y-nya. Berarti kita ubah si Y ini menjadi dalam bentuk satuan meter, yaitu 0,2 meter. Nah, kita ketahui juga untuk rumus mencari V ini,
itu bisa menggunakan rumus V sama dengan akar dari 2GH. Nah, untuk mendapatkan H-nya, kita bisa menggunakan rumus H sama dengan H1 dikurang dengan Y. H1-nya adalah 1, dikurang Y-nya adalah 0,2, maka kita akan mendapatkan H-nya adalah 0,8 meter. Berarti ini kita kalikan dengan 0,8, maka kita dapatkan kecepatannya adalah 4 meter per second. Yang B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Bagian bawah dari kolam renang terdapat keran pembuangan yang luas penampangnya 4 cm persegi. Jika tinggi permukaan air dari keran adalah 1,8 meter, maka banyaknya air yang keluar dari keran selama 2 menit adalah, kita tulis yang kita ketahui dulu. Di sini ada A-nya 4 cm persegi. Kemudian ada ketinggian H-nya yaitu 1,8 meter dan T-nya adalah 2 menit. Yang mau kita cari adalah volumenya. Berapa? Nah, kita harus ubah dulu nih cm perseginya menjadi bentuk meter persegi. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan menit dalam bentuk satuan detik. Berarti 2 kali 60 adalah 120 detik. Kita langsung aja masuk ke rumus vol, di mana volume itu memiliki rumus debit dikalikan dengan waktu. Debitnya sendiri adalah luas dikali dengan kecepatan, kemudian dikali dengan waktunya. Berarti volumenya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya bisa kita cari dengan rumus akar 2GH. Dan waktunya adalah 120 detik. Kita tahu bahwa G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 1,8. Nah, berarti volumenya adalah 0,288 meter kubik. Jawabannya yang A. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai azas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, nah, kita ketahui guys bahwa di sini ada dua sisi, yaitu bagian yang paling melengkung, yang atas, dan ada yang kurang melengkung di bagian bawah. Nah, sesuai asas Bernoulli, kalau bagian yang lebih melengkung itu mengakibatkan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi kita ketahui di sini bahwa VA-nya itu lebih besar daripada VB. Karena yang di bawah itu lebih kurang melengkung daripada yang di bagian atas. Nah, sesuai asas Bernoulli, kalau kecepatannya dia tinggi, maka dia mengakibatkan tekanan pada aliran tersebut tuh jadi lebih rendah. Maka PA-nya itu adalah lebih kecil daripada PB. Nah, dari sini kita tahu bahwa VA itu lebih besar dari VB dan PA-nya itu lebih kecil dari PB. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 22, jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat adalah 60 meter per second dan beda tekanan di atas dan di bawah sayap adalah 130 PA, maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayap adalah berapa meter per second? Jika diketahui bahwa rho udaranya adalah 1,3 kg per meter kubik. Kita ketahui di sini bahwa terdapat VB yaitu sebesar 60 meter per second. Kemudian ada selisih tekanannya yaitu antara yang A dan yang B sekitar 130 Pascal dan rho udaranya 1,3 kg per meter kubik. Dan ditanya adalah PA-nya. Untuk nyari PA ini, kita bisa nulis persamaan PA ditambah dengan rho GHA ditambah dengan setengah P V dari A kuadrat sama dengan tekanan yang B atau B ditambah dengan rho GHB ditambah dengan setengah PVB kuadrat.
karena dia roh dan gravitasinya dan H-nya juga sama, baik yang A maupun B, ini bisa kita coret. Nah, jadi sisanya tinggal PA setengah PVA kuadrat dan PB setengah PVB kuadrat. Karena kita mau nyari PA, kita bisa tulis di sini PA sama dengan berapa. Karena di soal udah diketahui bahwa beda tekanan atau selisih dari tekanan itu adalah 130, berarti kita bisa tulis di sini PA dikurang PB sama dengan setengah P, karena tekanannya sama, maka kita buat jadi satu aja di depan, kita keluarin, kemudian kita kalikan dengan kecepatan A kuadrat dikurang dengan kecepatan B kuadrat. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja angka-angkanya, bahwa selisihnya adalah 130, terus ini setengah, tekanannya yang udah diketahui adalah 1,3. Oh, ini adalah rho-nya. Ini rho-nya. Yang ini rho, ini juga rho. Kalau ini tekanan, nah ini juga tekanan. Ini juga sama dia rho ya. Nah, berarti di sini adalah rho. Nah, rho-nya diketahui 1,3. Terus kita tulis VA-nya itu yang mau diketahui, berarti kita tulis saja VA kuadrat dikurang dengan VB-nya adalah 60 kuadrat. Nah, kita bisa cari nih di sini. VA-nya adalah akar dari 30800. Jadi VA-nya adalah 10 akar 38 M/S. Jawabannya yang C. Nomor 23, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per second dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Kita ketahui A1-nya adalah 40 meter persegi. Kemudian untuk yang luas kedua juga sama, dia 40 meter persegi. Sedangkan kecepatannya di atas sayap yaitu yang satu adalah 250 meter per second. Dan untuk yang di bawah atau V2 itu sekitar 200 meter per second. Dan kerapatan udara ini kita simbol sama P-in aja. P-nya adalah 1,2 kg per meter kubik. Dan ditanya adalah gaya angkatnya. Gaya angkat bisa kita simbolkan dengan FA. Nah, rumus FA adalah sama dengan setengah ini rho dikali dengan delta A, kemudian dikalikan lagi dengan kecepatan pertama kuadrat dikurang kecepatan kedua kuadrat. FA sama dengan 1,2, rho-nya adalah 1,2, terus delta A-nya itu adalah 80, ditambah aja, dan V1-nya itu adalah 250 dikuadratin, V2-nya adalah 200 kuadrat. Maka kita dapatkan FA-nya adalah 1.080.000 Newton. Nomor 24, gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per second dan massa jenis udara luar adalah 1,0 kg per meter kubik, maka tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Kita ketahui di sini bahwa gaya angkatnya atau FA-nya adalah 1100 kilonewton. Nah, ini harus kita convert dulu biar jadi newton. Berarti kita kalikan dengan 1000, maka FA-nya adalah 1.100.000.
Newton. Kita ketahui juga di soal bahwa A-nya atau luasnya adalah 80 meter persegi. Kemudian adalah VB-nya 250 meter per second. Dan massa jenis udara atau rho-nya, rho udara, adalah 1 kilogram per meter kubik. Dan yang mau dicari adalah VA-nya atau kecepatan yang A. Nah, kecepatan yang A ini bisa kita cari dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu FA sama dengan setengah dari rho air, rho udara, dikalikan dengan luas, kemudian dikalikan lagi dengan kecepatan yang A kuadrat dikurang dengan kecepatan yang B kuadrat. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja angka-angkanya untuk dapat VA-nya. FA-nya adalah 1.100.000 sama dengan setengah, rho airnya adalah 1, A-nya itu adalah 80, dikalikan dengan VA-nya mau kita cari, VA kuadrat dikurang dengan VB-nya yaitu 250 kuadrat. Kita dapat deh nanti VA-nya adalah akar dari 90.000. Berarti VA-nya adalah 300 meter per second. Kita lanjut ke soal yang nomor 25. Nah, nomor 25 ini adalah gambar dari venturimeter. Venturimeter itu dikatakan dapat mengukur laju aliran dari suatu fluida. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 25. Air mengalir dalam venturimeter seperti pada gambar. Pada penampang 1, kecepatan air adalah 3 meter per second. Ini yang penampang 1. Kemudian jika gravitasi 10 meter per second, maka kecepatan air di penampang 2 adalah berapa meter per second? Jika diketahui rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita ketahui, yang kita tulis di sini adalah bahwa V1-nya adalah 3 meter per second. Dan rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang mau kita cari adalah V2-nya. Nah, untuk soal yang konsepnya itu menggunakan venturimeter, kita bisa pakai rumus V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat sama dengan 2 kali G dikali H. Kita bisa langsung tulis yang kita ketahui bahwa V2-nya itu di sini yang mau kita cari, jadi kita tulis aja V2 kuadrat. V1-nya itu adalah 3, kita kuadratin juga. Kemudian 2 dikali dengan gravitasi selalu 10, dan H-nya itu kita ketahui di soal adalah 15. Nah, maka kita akan mendapat V2-nya adalah akar dari 13. Berarti V2-nya itu adalah 2 akar 3 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 26, gambar di bawah ini menunjukkan air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 12 cm persegi dan 8 cm persegi, lalu gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka kecepatan atau V air yang memasuki pipa venturimeter adalah berapa meter per second? Kita tulis lagi yang kita ketahui bahwa A1-nya adalah 12 cm persegi. Terus ada A2-nya juga 8 cm persegi. Dan yang mau kita cari adalah V-nya. Untuk dalam konsep soal venturimeter, dalam mencari kecepatan, jika diketahui kecepatannya 1 doang, itu kita bisa pakai rumus V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Dibagi dengan perbandingan dari A1 dan A2, kemudian dikurang 1. Kita langsung tulis aja angka-angka yang udah kita ketahui di dalam soal. 2 dikali gravitasinya adalah 10, kemudian H-nya adalah 25 cm, tapi karena dia diminta dalam bentuk meter, kita ubah, maka dia akan menjadi 0,25
meter. H-nya itu tadinya kan 25 cm. Ini kita convert jadi meter, berarti 0,25 meter. Terus kita bagikan dengan perbandingan A1 dan A2. A1-nya adalah 12, A2-nya itu adalah 8, kemudian hasilnya dikurang 1. Maka kita akan mendapat V1-nya adalah 2 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Nomor 27, pada alat venturimeter, penampang besar luasnya adalah 5 cm persegi dan penampang kecil luasnya 3 cm persegi. Seperti pada gambar, maka debit aliran pada pipa tersebut adalah, nah kali ini yang ditanya adalah debit. Debit itu simpelnya Q. Q-nya berapa? Kita ketahui di soal bahwa A1-nya itu adalah 5 cm. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah 3 cm persegi. A2 3 cm persegi. Kita bisa cari debitnya ini dari rumus debit sendiri. Debit atau Q adalah A1 dikali dengan V1. Dimana A-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi karena dia diminta dalam bentuk meter, kita harus ubah sentimeternya ke dalam bentuk meter. Berarti tinggal dikali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Begitu juga dengan yang A2-nya. A2-nya berarti kita ubah juga. Berarti 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, untuk dapetin V-nya, kita harus pakai rumus. Sama yang kayak sebelumnya, akar 2GH dibagi dengan perbandingan A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ini kuadrat. Kita masukin angka-angka yang udah kita ketahui, yaitu 2 dikali G-nya 10. H-nya itu adalah 80 cm. Tapi karena diminta dalam bentuk meter, kita harus ubah juga 80 cm ini menjadi meter. Berarti 0,8 meter. Kita masukin aja 0,8 meter. A1-nya itu udah kita ubah tadi 5 kali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikurang 1. Maka kita akan mendapat V-nya itu adalah 3 meter per second. Nah, ini kita lanjut aja ke soal yang mencari debitnya. Di sini sudah diketahui bahwa A1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4, maka V1-nya sudah kita ketahui juga tadi adalah 3. Berarti tinggal langsung dikalikan dengan 3. Maka kita mendapat debitnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nah, untuk nomor 28, dikatakan bahwa luas penampang pipa pada venturimeter adalah 18 cm persegi dan 6 cm persegi. Beda ketinggian air pada pipa adalah 5 cm. Kecepatan aliran air pada venturimeter adalah berapa? Maka yang ditanya adalah kecepatan, tapi dalam bentuk satuan cm per second. Kita ketahui dalam soal bahwa A1-nya adalah 18 cm persegi. A2-nya adalah 6 cm persegi. Dan beda ketinggiannya, atau kita simbolkan saja dengan H, adalah 5 cm. Dan ditanya adalah kecepatan yang berapa. Untuk cari kecepatan, kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, yaitu akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Berarti V adalah 2 dikali 10 dikali dengan 5. Kemudian kita bagikan dengan A1, yaitu 18 per 6 dikuadratin lalu dikurangin dengan 1. Maka kita dapat bahwa kecepatannya itu adalah 3,5.
atau 35 kali 10 pangkat min 1 cm per second. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 29, pada gambar di bawah, air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing adalah 4 cm persegi dan 2 cm persegi, dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan atau V air yang memasuki pipa venturimeter adalah berapa? Kita ketahui pada soal bahwa A1-nya atau luas penampang yang pertama adalah 4 cm persegi. Dan yang kedua adalah 2 cm persegi. Dengan selisih ketinggiannya itu adalah 20 cm. Kita ubah juga dalam bentuk meter, berarti 0,2 meter. Kita bisa pakai rumus yang sebelumnya lagi, yaitu V sama dengan akar 2GH, 2 dikali 10 dikali dengan ketinggian selisihnya itu adalah 0,2 dibagi dengan 4 sebagai A1-nya dan 2 sebagai A2-nya, kemudian kita kuadratin dan dikurangi dengan 1. Maka kita akan mendapat V-nya itu adalah 2/3 akar 3 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 30. Pada gambar di atas ini, air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masingnya adalah 5 cm dan 4 cm persegi, dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan yang memasuki pipa venturimeter adalah berapa? Kita tulis lagi di sini yang kita ketahui adalah A1-nya yaitu 5 cm persegi. Kemudian untuk A2-nya yaitu 4 cm persegi. Kemudian yang ditanya adalah kecepatannya berapa. Kita bisa pakai rumus yang sebelumnya lagi, yaitu akar 2 dikali dengan 10 dikali dengan ketinggiannya itu 45 cm dibagi dengan A1-nya itu 5, A2-nya itu adalah 4, dikuadratin dikurang 1, maka kecepatannya itu adalah 4 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Pada venturimeter pada penampang besar, aliran air 4 meter per second. Jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan rho airnya adalah 1 gram per centimeter kubik, maka kecepatan aliran air pada pipa kecil yang bagian 2 adalah berapa? Kita ketahui bahwa VA-nya adalah 4 meter per second. Dan dikatakan bahwa rho airnya memiliki ukuran sebesar 1 gram per centimeter kubik. Dan ditanya adalah VB-nya. Nah, VB juga sama kayak soal yang sebelumnya. Kita bisa pakai rumus akar dari, tapi bedanya di sini, yaitu dia akar dari VA kuadrat ditambah 2GH. Nah, ini untuk mencari kecepatan. Jika yang diketahui itu terbatas, nggak kayak soalnya nomor 30. Kita pakai aja angka-angka yang udah kita punya tuh dari soal. VB-nya itu yang mau kita cari, berarti kita tulis aja di sini VB. VA-nya udah kita ketahui, berarti 4 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 10 dan H-nya. H-nya adalah 10 cm. Jadi kita langsung aja tulis 10 cm. Tapi karena dia dalam bentuk cm, sedangkan yang di soal mintanya adalah dalam bentuk meter, kita harus convert H-nya dari 10 cm menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Berarti ini kita kalikan dengan 0,1. Maka kita dapatkan VB-nya adalah 3 akar 2 meter per second. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 32. Jika air mengalir melewati pipa venturimeter, di mana luas penampang A1 dan A2 masing-masingnya adalah 10 cm persegi dan 8 cm persegi, maka gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Selisih tinggi permukaan air adalah 5 cm,
maka kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter adalah berapa? Jadi kita disuruh nyari kecepatan. Kita ketahui di soal A1-nya adalah 5 cm persegi, A2-nya adalah 8 cm persegi. Kemudian H-nya yaitu 5 cm. Untuk nyari V, kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, yang ada dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali dengan 5 cm. Tapi karena dia bentuknya cm, sedangkan di soal mintanya adalah dalam bentuk meter, maka kita harus convert hanya menjadi meter, yaitu 0,05 meter. 0,05 meter. Kemudian kita bagikan dengan A1-nya yaitu 10, A2-nya adalah 8, kemudian kita kuadratin dan dikurangin dengan 1. Maka kita dapat bahwa V-nya itu seukuran 1,33 meter per second. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan aliran air sepanjang venturimeter pada gambar di atas. Luas penampang pipa di A, bagian A itu yang ini, dan di B masing-masing adalah 5 cm persegi dan 3 cm persegi. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanya adalah kecepatan di bagian A. Ketahui A1-nya itu adalah 5 cm persegi. Dan untuk A2-nya adalah 3 cm persegi. Yang ditanya adalah VA-nya berapa. Kita ketahui juga di soal bahwa H-nya adalah 20 cm. Kita ubah menjadi dalam bentuk meter seperti yang diminta di soal, maka dia menjadi 0,2 meter. Kita langsung masuk ke rumus V, di mana akar 2 dikali 10 dikali dengan H-nya yaitu 0,2, lalu dibagi dengan A1-nya itu 5, A2-nya adalah 3, dikuadratin dan dikurang 1. Maka V-nya akan menjadi 1,5 meter per second. Jawabannya yang B. Nomor 34, pipa venturi dengan karakteristik luas penampang pipa yang besar yaitu 100 cm persegi dan penampang pipa yang kecil 1 cm persegi menggunakan fluida bermassa jenis 10 gram per cm kubik di dalam pipa U. Setelah udara yang dengan massa jenisnya itu yaitu 1 gram per cm kubik melewati pipa venturi, ternyata selisih ketinggian fluida dalam pipa U sebesar 10 cm. Bila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan laju udara yang terukur. Jadi dia ada pipa seperti ini di gambar. Dia memiliki ketinggian H-nya itu adalah 10 cm. Dan diketahui bahwa A1-nya itu adalah 100 cm persegi. Ini untuk yang A-nya. Dan A2-nya adalah 1 cm persegi. Yang ini yang B. Diketahui juga rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Dan delta H-nya adalah 10 cm. Nah, yang cm ini kita ubah dalam bentuk meter. 10 cm menjadi 0,1 meter. A1-nya itu jadi 0,1 juga. Nah, kita langsung pakai rumus untuk mencari V1-nya. Nah, V1-nya kita bisa dapat dari rumus akar 2 dikali G dikali H. Nah, ini karena diketahui juga ada rho udara dan rho air, di mana rho udaranya itu adalah 10.000 kg per meter kubik.
sedangkan rho airnya adalah 1000. Berarti ini 2GH dikali dengan rho yang ada di udara dikurangin dengan rho yang ada di air. Kemudian kita bagi dengan rho yang ada di air dikalikan dengan A1-nya dibagi dengan A2 dan dikuadratin baru dikurang dengan 1. Kita langsung masukin aja angka-angka yang udah kita ketahui. Berarti V1 sama dengan akar dari 2, G-nya itu 10, H-nya itu 0,1, P di udaranya adalah 10.000, dikurang dengan 1000. Kemudian kita bagikan dengan 1000 dikali dengan A1-nya, yaitu 100. Per A2-nya itu 1, dikuadratin dikurangin 1. Maka kita akan mendapat V1-nya adalah 0,0424 meter per second. Nah, untuk nomor yang terakhir yaitu 35, dikatakan bahwa dalam sebuah pipa air, beda tekanan di antara pipa utama dan pipa yang menyempit dari sebuah venturimeter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, adalah 1,25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Luas penampang pipa utama dan pipa yang menyempit masing-masing adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi dan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Tentukan yang pertama A, yaitu kelajuan air pada pipa yang menyempit. Berarti dia menanyakan V2-nya yang menyempit berapa. Kemudian yang B adalah debit air pada pipa yang menyempit, berarti kita nyari Q-nya. Dan untuk yang nomor C, yaitu beda ketinggian raksa dalam kedua kaki manometer, di mana massa jenis raksanya adalah 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berarti yang ditanya adalah beda H-nya atau delta H-nya. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui di sini bahwa delta P-nya atau tekanannya adalah di soal yaitu 1,25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Diketahui juga bahwa A1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Sedangkan untuk A2-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Sedangkan rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Dan ada juga rho dari raksanya, yaitu 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kita akan mencari V2-nya berapa. Di mana V itu bisa kita cari dari rumus akar 2 dikali dengan delta P dibagi dengan rho airnya dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sama kayak di rumus sebelumnya. Kita langsung masukkan aja angka-angka yang udah kita ketahui, di mana 2 dikali delta P-nya yaitu 1,25 dikali dengan 10 pangkat 5 lalu dibagi dengan 1000, P airnya dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikurang 1. Makanya kita bisa dapat V2-nya sebesar 16,33 meter per second. Sekarang untuk yang B-nya kita bakal mencari debit. Dimana debit sendiri rumusnya adalah A dikali V. Di sini kita bakal menggunakan A dari 2 dan V dari 2. Maka seperti yang diketahui di soal, kita akan mengalihkan antara 7,5 kali 10 pangkat min 3 dengan V2-nya yaitu 16,33
0,33. Ini dari yang kita ketahui tadi di jawaban nomor A. Maka kita akan mendapat Q-nya atau debitnya yaitu 0,1225 meter kubik per second. Ini Q-nya adalah Q2-nya adalah 0,1225 meter kubik per second. Sekarang kita bakal coba nyari delta H dari yang nomor C. Nah, beda H-nya ini kita bisa menggunakan rumus di mana delta P sama dengan P dari si raksanya ini dikurang dengan PA dari air, Rho dari raksa dikurangi dengan Rho dari air, kemudian dikalikan dengan GH. Delta P-nya di sini yang mau kita cari, Rho dari raksanya adalah 13,6 kali 10 pangkat 3 dikurang dengan Rho air adalah 1000. G-nya sendiri adalah 10 dan H-nya yang mau kita cari. Delta P udah kita ketahui, jadi kita langsung ganti aja 1,25 kali 10 pangkat 5. Nah, kita bakal dapat nih di sini hanya adalah 99,2 cm biasa. Oke teman-teman, segitu dulu aja latihan soal dari aku tentang fluida dinamis. Kalau ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.